Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai mata kuliah proyek konsep basis data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Margiani, NPM-nya G1F022037. Mengenai mata kuliah konsep basis data, hal yang pertama kali harus kita ketahui itu adalah basis data itu sendiri ya. Jadi basis data atau yang biasa kita sebut dengan database itu merupakan kumpulan data yang terorganisir secara sistematis lalu disimpan, dikelola menggunakan alat elektronik gitu ya dan dalam sistem komputer sehingga memudahkan nantinya dalam pengaksesan, pengelolaan, dan pengolahan dari data tersebut. Jadi nantinya gitu data itu tuh bisa kita gunakan dalam untuk pengambilan keputusan secara efektif dan efisien. Oke, dalam basis data tersebut tadi mempunyai komponen basis data itu sendiri, di mana yang pertama ada data yang merupakan data itu tuh informasi yang disimpan dalam basis data. Biasanya data ini dapat berupa kayak data dari mahasiswa gitu ya. Dari mahasiswa itu sendiri punya nama, NPM, kemudian jurusan, dan alamat, dan sebagainya. Itu termasuk data gitu. Dari data dari si mahasiswa. Lalu di sini ada DBMS atau Database Management System merupakan perangkat lunak yang nantinya kita gunakan. Biasanya itu ada MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server. Kemudian komponen selanjutnya itu ada bahasa yang digunakan. Biasanya bahasa yang digunakan itu adalah SQL atau Structured Query Language. Oke, mengenai SQL itu sendiri ya, SQL merupakan bahasa standar yang digunakan untuk berinteraksi dengan database tadi. Lalu, SQL ini biasanya terbagi menjadi beberapa kategori. Namun, yang biasanya yang sering digunakan itu kategorinya ada DDL atau Data Definition Language dan DML atau Data Manipulation Language. Oke, DDL itu ibaratnya dalam sebuah tabel ini ya, atau database. DDL itu tuh untuk membuatnya, sedangkan DML itu untuk mengelola, mengisi, dan mengubah-ngubah daripada isi dari database dan tabel itu sendiri. Lalu di sini dari bahasa SQL tadi ya. Nah, ini ada DDL, ini create yang artinya membuat, kemudian alter untuk menambah tadi. Untuk menambahkan kolom atau baris dari tabel yang telah dibuat menggunakan create tadi. Oke, selanjutnya itu ada perintah atau query drop. Biasanya ini untuk menghapus daripada yang sudah kita bikin tadi. Lalu selanjutnya ada kategori DML. Ini untuk memanipulasi. Dan di sini ada insert, ada update, delete, select. Dan insert ini sendiri yaitu untuk menambahkan atau untuk mengisi dari tabel yang telah dibikin tadi. Lalu di sini ada update untuk memperbarui daripada isi yang telah dimasukkan tadi. Kemudian delete ini untuk menghapus dan select ini nantinya untuk menampilkan. Oke, langsung saja kita akan mempraktekannya langsung menggunakan softwarenya yaitu biasanya kalau yang untuk pemula gitu ya masih cocok gitu untuk pemula biasanya menggunakan softwarenya tuh Sampipi gitu karena lebih mudah gitu digunakan biasanya. Dan kita buka dulu Sampipinya, kita startkan yang Apache sama MySQL-nya, kita startkan, lalu kita masuk ke shell atau bisa juga kita menggunakan software lain yaitu Command Prompt. Oke, bisa juga nih kita masuk Command Prompt. Oke, lalu pertama tuh kita masuk ke dalam direktori Sampipinya tersebut. Ini direktori yang di tempat saya itu ya ada di C Sampipi, kemudian MySQL bin. Oke, nah ini sudah masuk ya teman-teman. Sudah masuk ke dalam direktori C ini ya. Lalu MySQL MySQL oke, enter. Nah, ini udah masuk ya.
Atau jika teman-teman masih bingung nih di mana sih nemuin directory ini, kita bisa masuk ulang ya. Kita buka Explorer kita, lalu teman-teman cari di mana teman-teman menginstal dari Sampipi tadi ya. Ini kalau saya ada di direktorinya C. Oke, kita masuk ke Sampipi. Kemudian kita masuk ke MySQL, lalu masuk ke bin, dan di atas ini udah masuk nih kan. Kita kopikan saja. Gimana tadi? Oke, sini. Nah, kita pastein. Nah, lupa kita masukkan CD. Lalu baru kita pastein, kemudian kita enter. Nah, ini udah masuk ya. Oke, di sini kita mau buat database dulu. Menggunakan perintah DDL tadi, menggunakan perintah create database, database database unip gitu aja ya. Kita enter. Dan kita coba lihat apakah database kita tadi sudah berhasil terbuat dengan menggunakan query show database. Ditambahkan huruf S di belakangnya gitu. Dan titik 2, kita enter. Nah, ini database yang kita buat tadi, database unip, ini udah muncul ya. Dan kita masuk dulu ke dalam database itu menggunakan perintah use database-nya gitu. Use unip. D2, enter. Nah, ini udah masuk. Selanjutnya kita akan membuat tabel dengan perintah create table, buka kurung, kita enter. Kolom apa saja yang akan kita buat itu ada kolom npm dulu gitu ya. Kita langsung masukkan npm dengan tipe datanya itu varchar, panjang itunya, tipe datanya ada 10 saja. Dan kita jadikan primary key atau yang paling unik gitu. Menjadi kata kuncinya. Kemudian di sini ada nama, tipe datanya varchar. Ini panjangnya 50, kemudian ada jurusan, varchar juga. Rasanya cukup saja, lalu kita enterkan, kemudian kita tutup kurung lagi, dan titik 2. Ada yang error. Oke, kita coba ulangin. Oh, nama tabelnya belum kita buat, teman-teman. Di sini create table, nama tabelnya itu mahasiswa ya. Kita enterkan, kemudian kita masukkan tadi npm-nya, kemudian namanya, lalu ada jurusannya, dan tutup kurung titik 2. Nah, ini sudah berhasil. Kita cek terlebih dahulu menggunakan perintah desc atau deskripsi dan nama dari tabel yang kita bikin tadi, tabel mahasiswa. Kita enter. Nah, ini udah jadi. Kolom-kolomnya ada kolom nama, ada npm, nama, dan jurusan. Kemudian kita akan mengisi tabel ini dengan menggunakan perintah insert. Itu nama tabel kita. Nama itu npm-nya dulu ya. Karena ini tipe datanya varchar, kita wajib menggunakan tanda petik untuk memulai mengisinya gitu. Jadi, npm-nya misalnya G1F022.047, kita tutup lagi, koma. Nah, namanya misalnya Jenny, jurusannya itu sistem informasi. Oke, kita tutup kurung, koma,
Kita enter dan buka lagi. G1F 022 034 gitu. Oke, di sini ada Danu. Prodinya sama, sistem informasi. Kemudian data yang ketiga yaitu G1D 022 049. Ini ada di MAS ya. Prodinya itu teknik elektro. Nah, oke. Langsung saja titik koma, karena itu sudah selesai, kita enter. Ini sudah berhasil. Kemudian, untuk menampilkan daripada isi tabel yang telah kita buat, menggunakan perintah select. Select titik from tabel kita, yaitu tabel mahasiswa. Arti dari bintang ini artinya untuk menampilkan seluruhnya gitu. Oke, kita nah, ini sudah berhasil. NPM-nya G1D. Nah, ini sudah ya. Dan misalnya kita hanya ingin menampilkan satu data saja gitu. Kita bisa juga menggunakan perintah select. Misalnya gini. Select NPM nama jurusan from tabel mahasiswa where NPM kita masukkan G1F 022 034. Nah, hasil teman-teman. Kita sudah berhasil membuat database UNIP, kemudian mempunyai tabel mahasiswa, dan mempunyai isi tabelnya yaitu ada NPM, nama, dan jurusan. Oke, itu saja untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.